Saudara-saudariku, salam sejahtera untuk kita semua. Sabda Yesus tentang garam dan terang tentu sudah sering Anda dengar. Yesus menyebut para murid sebagai garam dan sebagai terang. Garam itu diperlukan tetapi jumlahnya sedikit. Serupa halnya dengan lampu atau cahaya juga diperlukan tetapi tidak banyak. Bagi saya, ini bukan sekedar masalah analogi atau perumpamaan tentang kemuritan. Saya membahasakannya sebagai the power of minority, atau kekuatan minoritas. Ada banyak orang Kristen yang melihat keminoritasan sebagai kelemahan, lalu minder, mundur, dan kabur. Padahal, saudara-saudariku, menjadi kawanan kecil atau minoritas itu sebetulnya menjadi sebuah peluang besar bagi kita. Kita akan semakin sering dilihat, semakin sering dilirik, semakin sering diperbincangkan, semakin sering untuk diperdebatkan, didiskusikan. Dan justru sebenarnya hal ini menjadi peluang bagi kita untuk menunjukkan siapa sebenarnya murid Kristus itu. Ini adalah peluang bagi kerasulan. Ketika Yesus menyebut kita sebagai garam dan terang dunia, ini sesungguhnya menyiratkan tentang harga atau nilai kita yang sebenarnya. Menjadi murid Kristus itu adalah sesuatu yang bernilai mahal dan demikian berharga. Kekristenan itu berdiri di atas sengsara, salib, dan kematian Yesus. Demikianlah hendaknya kita melihat keminoritasan ini bukan sebagai sebuah persoalan, apalagi alasan untuk berdiam diri. Sebab untuk apa kita berlomba untuk menjadi banyak jika hanya untuk menambah bayang-bayang kegelapan? Lebih baik kita tetap menjadi yang sedikit, tetapi dapat memberi cahaya bagi sesama. Lebih baik kita tetap menjadi sedikit, tetapi memberi kontribusi besar bagi dunia. Tentu saja kita berharap dan kita ingin agar semakin banyak orang yang mengenal dan mengikuti Yesus di dalam kekristenan ini. Karenanya kita berjuang melalui cara hidup kita, melalui peran dan fungsi kita masing-masing sebagai seorang awam, sebagai imam, sebagai biarawan dan biarawati, agar semakin banyak orang memperjuangkan hidup seperti hidup Yesus sendiri, di mana kebenaran dan cinta kasih menjadi budaya manusia, menjadi budaya dari dunia ini. Untuk hal itulah, saudara-saudari, kita perlu sungguh-sungguh menyadari tentang identitas kita sebagai murid Yesus. Kita ini adalah bagian dari hidup Yesus. Menjadi bagian dari hidup Yesus itu berarti kita ini milik Allah sendiri. Janganlah kita terlalu hanyut dalam arus budaya duniawi atau terlalu khawatir dengan tekanan. Dan janganlah kita juga terlalu memperhatikan cemoohan, terlalu memperhatikan penghinaan yang sering dialamatkan kepada kita, yang nanti malah membuat kita jatuh harga. Fokuslah pada Yesus dan jangan pernah berhenti belajar dan menggali nilai-nilai kehidupan dari Dia. Dengan begitu, sekalipun kita ini minoritas atau kawanan kecil, tetapi kualitas dan harga kita melambung tinggi, menembusi segala bentuk kesombongan dan keangkuhan apapun. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.